Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Krisanto Sriabela STMT, salah satu dosen pada program studi Teknik Sipil Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDUKTPT dalam bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dalam program studi Teknik Sipil, yaitu Mekanika Tanah 1. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, meliputi materi dan problem solving berdasarkan dari case study yang diambil pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DAI atau Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline ataupun secara online. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah mekanika tanah dengan prinsip-prinsip dasar, sifat dan perilaku tanah sebagai material konstruksi yang mempengaruhi stabilitas dan keselamatan struktur bangunan teknik sipil. Membahas prinsip-prinsip dasar di atas, dalam mata kuliah ini mahasiswa akan dibekali pengetahuan teknis untuk memahami karakteristik tanah seperti indeks properties, struktur dan tekstur tanah, serta proses klasifikasi tanah berdasarkan sistem standar internasional seperti USCS dan ASTO. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan pada prinsip pemadatan tanah, kuat geser tanah, serta permeabilitas dan rembesan yang merupakan parameter penting dalam analisa desain seperti pondasi, tanggul, lereng, serta bangunan sipil lainnya. Untuk mata ajar yang dipilih dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri untuk generasi selanjutnya. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini, untuk program studi teknik sipil sendiri terdiri dari 2 komponen, di mana komponen umumnya itu adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisa dan menyelesaikan persoalan rekayasa teknik sipil dengan memperhatikan nilai-nilai profesionalisme, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Sedangkan untuk kompetensi khususnya yaitu mampu memahami dan menganalisis sifat-sifat fisik dan mekanis tanah, serta menerapkan prinsip dasar mekanika tanah dalam klasifikasi, pengujian, dan evaluasi teknis sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi geoteknik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya itu ada 3, di mana yang pertama itu mahasiswa mampu memahami, menginternalisasi, dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar mekanika tanah secara tepat, meliputi indeks properties, struktur dan tekstur tanah, serta konsep klasifikasi tanah dalam kaitannya dengan aplikasi teknik sipil. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan geoteknik berdasarkan data tanah dari laboratorium dan lapangan, serta mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengujian tanah, baik itu sifat fisik dan mekanisnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan teknik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kritis, keterampilan teknis, dan kemampuan komunikasi profesional dalam menjelaskan parameter-parameter tanah seperti pemadatan, kuat geser, serta permeabilitas dan rembesan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perencanaan konstruksi geoteknik yang aman dan berkelanjutan. Nah, dalam mata kuliah ini kami memiliki pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori yang telah ada sejak zaman lama,
tapi kami memadupadankan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri saat ini. Nah, untuk pokok bahasanya sendiri itu ada 7, di mana yang pertama itu berkaitan dengan konsep dasar mekanika tanah. Yang kedua itu adalah indeks properties tanah yang terdiri dari hubungan 3 fase tanah dan batas konsistensi atau Atterbeck limit. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan struktur dan tekstur daripada itu tanah sendiri. Yang keempat adalah klasifikasi tanah, itu berkaitan dengan distribusi ukuran butirannya, kemudian berkaitan dengan pemadatan tanah, kuat geser tanah, permeabilitas dan rembesan tanah. Lalu referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah mekanika tanah 1 itu ada cukup banyak. Yang pertama itu adalah buku mekanika tanah 1 yang saya buat. Kemudian buku ini saya susun secara sistematis dan aplikatif, mengacu pada silabus pembelajaran yang berlaku serta standar akademik dan dalam bidang geoteknik. Nah, buku ajar ini tidak hanya digunakan secara internal oleh mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandira, tetapi juga telah dirancang untuk dapat diakses secara luas oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang membutuhkan panduan dasar dalam memahami perilaku tanah dalam teknik sipil. Nah, selain buku tersebut, ada beberapa literatur pendukung yang digunakan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap aspek teoritis dan praktis dari mekanika tanah. Antara lain yang pertama itu saya ambil dari Budo. Itu dia bukunya berjudul Soil Mechanics and Foundation. Kemudian yang kedua itu ada Koduto et al. Itu judulnya adalah Geotechnical Engineering Principle and Parties. Kemudian ada Craig dan teman-temannya, itu dia membuat buku tentang Geotechnical Engineering Principle and Practice. Kemudian Das dan Sobhan, itu dia membicarakan tentang Principles of Geotechnical Engineering. Dan yang terakhir itu dari Holst and Kovacs dengan judul bukunya itu adalah An Introduction to Geotechnical Engineering. Nah, selain buku-buku ajar utama dan literatur internasional yang telah ditetapkan, pembelajaran dalam mata kuliah ini juga didukung oleh berbagai sumber referensi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian isu-isu aktual dalam bidang geoteknik dan teknik sipil seperti stabilitas lereng, perbaikan tanah, kemudian karakteristik tanah di daerah tropis. Nah, ini semuanya diangkat dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi seperti Geotechnical Engineering Journal, Soils and Foundation, terus ada International Journal of Geomechanics. Nah, dalam mata kuliah ini penilaian terhadap capaian pembelajaran mahasiswa itu dilakukan melalui beberapa komponen utama dengan pembobotan yang telah disesuaikan dengan karakteristik material teknik sipil. Nah, komponen utamanya itu terdiri dari presensi dan kehadiran dengan bobotnya 10%, kemudian ada tugas individu dan keaktifan, itu bobotnya 10%, tugas kelompok atau studi kasus bobotnya 15%, ujian tengah semester atau UTS itu bobotnya 25%, dan ujian akhir semester atau UAS itu bobotnya 40%. Oke, mungkin itu saja penyampaian awal saya. Berikutnya ada contoh beberapa video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses offline dan secara luring di dalam kelas. Baik, terima kasih. Oke, baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Masih semangat kok? Masih. Hari ini kita kembali dalam mata kuliah mekanika tanah 1. Tentunya ini kita sekarang itu berada di semester berapa ini? Kalian sekarang semester berapa? Oh, semester 6. Nah, mata kuliah ini saya rasa bukan hal yang baru lagi buat kalian ya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke informasi awal. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, tentu kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau dibilang berdoa, jangan pada senyum-senyum toh. Nah, jadi kita berdoa. Ayo, berdoa mulai.
Oke, berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, tentunya yang pertama itu kita harus melakukan absensi. Seperti biasa di Cevima, yang biasa kalian kenal dengan istilah Cevima ya. Kalau sebenarnya bukan Cevima, tapi si akad dia itu namanya, sistem akademik. Tetapi karena di kampus kita menggunakan aplikasi yang bernama Cevima, jadi lebih familiar di mahasiswa itu dengan istilah namanya Cevima. Oke, absennya nanti mungkin langsung di-scan saja, bisa diambil HP-nya, di-scan pada barcode yang tersedia. Silahkan bisa di-scan ya, semua. Jangan sampai ada yang terlewatkan, takutnya nanti dibilang, Pak, kok saya hari ini tidak masuk? Padahal saya ikut perkuliahan. Nah, itu kan karena kesalahan sendiri tidak mengisi absen. Oke, sambil mengisi absen, materinya itu dan bahannya itu sudah saya upload ya di Cevima tadi pada pertemuan keempat. Jadi nanti teman-teman bisa akses supaya kalau sampai di rumah ada hal-hal yang saya sampaikan kalian rasa kurang dimengerti, bisa buka kembali untuk kalian pelajari. Oke. Kemudian materi kita hari ini akan berbicara tentang klasifikasi tanah. Ada yang masih ingat kemarin itu sebelum kita masuk ke materi klasifikasi tanah, kita belajar tentang apa? Oke, Karolus silakan. Jadi itu kita belajar tentang struktur dan tekstur tanah. Oke, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang struktur dan tekstur tanah. Nah, di sini sekedar mengulang, untuk struktur dan tekstur tanah itu kan kita sudah belajar tentang apa itu bentuk partikel, tanah berbutir, mineral lempung, permukaan spesifik, interaksi antara air dengan mineral lempung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi tanah. Kenapa klasifikasi tanah itu penting? Karena di dalam perencanaan sebuah fondasi misalkan, tanggul, ataupun yang paling sering kita pakai itu adalah di jalan, klasifikasi ini sangat penting. Karena kalau seandainya kita tidak bisa mengklasifikasikan jenis tanah ini, maka kita tidak akan tahu jenis pemadatan apa yang akan kita gunakan. Sehingga kita perlu melakukan yang namanya klasifikasi tanah. Oke, untuk pokok bahasan di dalam klasifikasi sendiri itu ada yang namanya distribusi ukuran butiran. Terus sistem klasifikasinya juga ada dua. Ada yang namanya USCS dan yang namanya ASTO. Ini sudah pernah dengar kah USCS dan ASTO? Sudah ya, saya rasa semua ya. Oke. Untuk sub CPMK-nya kita itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan distribusi ukuran butir dan mengidentifikasi klasifikasi tanah berdasarkan parameter teknisnya. Kemudian untuk metode pembelajarannya ada 3. Yang pertama itu adalah discovery learning. Nah, ini adalah kita mengamati kurva distribusi yang ditampilkan, kemudian kita menarik sebuah kesimpulan. Kemudian yang kedua itu adalah case study. Nah, case study ini adalah bentuk menjadi beberapa kelompok kecil untuk mengerjakan studi kasus. Nanti sebentar kita akan bentuk dalam sebuah kelompok, kemudian kita akan mengerjakan soal dan mulai berdiskusi bersama ya. Nah, diskusinya itu masuk pada poin ke-3 ini. Jadi presentasi dan diskusi hasil. Oke, kemudian untuk referensi pembelajaran seperti biasa, yang pertama itu ada buku Mekanika Tanah 1 yang sudah tadi saya bagikan di Cevima, nanti kalian bisa pakai untuk belajar. Kemudian ada referensi tambahan itu dari Soil Mechanics and Foundation, itu dari Budu namanya. Bukan Budi, tapi Budu ya. Jadi harap diperhatikan baik-baik. Karena salah penulisan nama berarti salah juga nanti judul yang ingin kalian cari, gitu ya. Kemudian berikutnya itu adalah jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini ada nanti saya akan bagikan dalam bentuk link. Atau kalaupun kalian merasa bahwa Pak, bagi linknya terlalu lama, kalian bisa masuk ke dalam Google Scholar. Kalian bisa ketik namanya saya, di sana ada banyak jurnal yang bisa kalian pakai, gitu ya. Tinggal kalian download, kemudian kalian bisa pakai sebagai referensi untuk bahan belajar, gitu ya. Bisa ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan distribusi ukuran butir. Nah, untuk distribusi ukuran butir ini adalah proses untuk mengetahui seberapa besar
dan seberapa kecil partikel tanah serta bagaimana penyebarannya. Jadi ada sebuah tanah, terus kita masukkan nanti ke dalam sebuah saringan, nanti kalian bisa uji di laboratorium. Kemudian nanti kita akan menggunakan alat yang namanya sieve shaker, kita menggetarkan dia, kemudian dia akan mulai turun satu persatu melewati saringan yang ada, sampai kita tahu bagaimana penyebaran dari setiap butiran tadi. Oke, nah untuk memperoleh data ini kita nanti lakukan dua jenis pengujian. Yang pertama itu untuk analisa saringan ini biasanya kita pakai untuk agregat kasar seperti kerikil dan pasir. Dalam ilmu tanah, kerikil dan pasir itu dia masuk ke dalam agregat kasar. Tetapi dalam konstruksi jalan, pasir ini dia masuk ke dalam agregat halus. Harus bisa bedakan itu ya. Kita sekarang itu sedang belajar mekanika tanah. Jadi kalau berbicara tentang mekanika tanah, maka agregat kasarnya itu adalah kerikil dan pasir. Sedangkan untuk pengujian agregat halus itu ada lanau dan lempung. Kalau lanau dan lempung, alat uji yang kita gunakan itu adalah alat hidrometer. Tidak bisa kalian pakai untuk lanau dan lempung pakai analisis saringan. Saringan memang bisa kita gunakan, saringan 200. Tetapi bisa dipastikan nilainya itu tidak akan real dengan kondisi di lapangan. Makanya kita harus pakai yang namanya alat uji hidrometer. Oke, kemudian dalam hasil pengujian ini nanti kita akan menggambarkan sebuah kurva. Nah, kurva distribusi ukuran butir yang akan menunjukkan karakteristik gradasi dari tanah. Nah, gradasi ini sangat berpengaruh terhadap perilaku tanah karena tanah yang memiliki ukuran butir yang bervariasi biasanya lebih padat dan stabil. Ini dibandingkan dengan tanah yang seragam. Itu harus diingat ya. Jadi kalau dia gradasinya itu sangat berpengaruh terhadap perilakunya. Jadi kalau misalkan dia ukuran butirnya bervariasi, maka dia itu bisa dipastikan dia lebih padat dan lebih stabil dibandingkan dengan yang mempunyai ukuran butirannya itu seragam. Gitu ya. Kemudian nanti dari kurva ini juga kita akan menghitung parameter-parameter penting. Baik itu koefisien keseragaman, koefisien gradasi. Nah, ini akan menjadi dasar dalam menilai apakah tanah tersebut dia bergradasi baik, seragam, atau terputus. Jadi ada 3 jenis gradasi nanti akan kita pelajari. Nah, untuk yang pertama itu bagaimana sih cara menghitung koefisien keseragaman? Kan gitu. Terus bagaimana sih cara menghitung koefisien gradasi? Sebenarnya ini sangat mudah. Nah, ini sudah ada persamaannya. Jadi koefisien keseragaman itu biasa kita simbolkan dengan nilai CU. Nah, CU ini kita peroleh dari D60 dibagi dengan D10. Nah, D60 itu adalah diameter 60. Terus D10 itu adalah diameter 10. Nah, kalau untuk koefisien gradasi atau CG itu kita peroleh dari diameter 30 kuadrat dibagi dengan diameter 60 dikali dengan diameter 10. Yang perlu diingat ya, biasa sering terjadi kesalahan itu adalah mahasiswa itu dia membuat bahwa D30 dibagi D60 kali 10 baru dikuadratkan. Sering terjadi seperti itu. Itu harus hati-hati ya. Jadi D30-nya itu yang dikuadratkan baru dibagi dengan 60 dikali dengan 10. Jangan sampai salah, nanti akan sangat mempengaruhi koefisien gradasinya. Bisa ya adik-adik semua? Oke, kemudian untuk nilai D10, 30, dan 60 ini jelas. Dari mana sih kita bisa tahu? Kalau Pak bilang tadi menghitungnya kan sekian. Dari mana sih nilai-nilai ini kita bisa dapat? Kan begitu. Nah, nilai ini kita dapat dari gambar kurva tadi. Yang kamu sudah uji saringan, setiap ukuran saringannya itu kamu gambarkan ke dalam kurva, barulah kamu hitung nilai CU dan CG. Prosedurnya seperti itu ya. Nah, nanti di dalam kurva itu kita akan lihat ketika tanah yang kita gunakan ini dia mengandung pasir, maka nilai CU-nya itu harus lebih besar dari 6. Tetapi kalau tanah ini mengandung kerikil, maka nilai CU-nya itu harus lebih besar dari 4. Nah, ini dikategorikan sebagai tanah bergradasi baik. Kalau tanah bergradasi baik itu ingat, untuk pasir CU-nya lebih besar dari 6 dan untuk kerikil CU-nya harus lebih besar dari 4. Tetapi ada catatan lagi, nilai CG-nya itu harus berada di antara 1 sampai dengan 3. Tidak boleh di luar dari 3 atau di bawah dari 1.
Dia harus berada di rentang 1 sampai 3. Oke, bisa ya ini? Nah, kemudian selain bergradasi baik dan bergradasi buruk, tanah juga diklasifikasikan atas beberapa jenis. Nah, ini ada 2 sistem klasifikasi, yaitu USCS dan ASTO. Nah, ini kita baru selesai berbicara tentang distribusi ukuran butiran. Sekarang baru kita masuk ke USCS, kemudian kita masuk ke ASTO. Jadi setelah sesuaikan saja. Kemudian kita bisa menentukan klasifikasinya masuk di dalam jenis apa. Oke, kemudian ini tabel seperti tadi, huruf primer dan sekunder. Tetapi ini sudah digabungkan semuanya. Nanti tinggal disesuaikan ya. Daripada kalian masih cari satu persatu ini, saya sudah bantu dengan satu sekaligus begini ya. Tinggal dibaca saja. Oke, kemudian berikutnya ada metode ASTO. Karena nilai kelompoknya ASTO dia A2, nilai GI-nya 2. Karena kan syaratnya dari 0 sampai 4 gitu ya. Kemudian dia tingkat mutunya bisa dipastikan baik. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi kita hari ini. Sekarang kita latihan soal dulu. Mungkin kita bisa bagi ke dalam bentuk kelompok biar diskusinya lebih jalan dan lebih lancar dan lebih enak begitu. Nah, kalau seandainya kerja masing-masing kayaknya saya rasa kurang cocok gitu ya. Kan kita biasa anak muda itu kalau diskusi kan pasti cocok kan gitu dah? Ya dah? Oke, kebetulan kita ini ada berapa orang di sini? Mungkin sekitar 20 ya. 20. Oke, kalau 20 mungkin kita bagi ke dalam satu kelompok 5 orang saja. 5 orang berarti ada 4 kelompok ya. Ya toh? Nah, ini kalian jangan bingung-bingung lagi. Gue ini Pak bilang ini 4 kelompok kok jadi bingung. Nah, oke, mungkin bisa diatur 5 orangnya ke sini, 5 orangnya di situ, di sana dan di sana. Oke, silakan. Ayo kita bergerak lebih cepat supaya diskusinya bisa lebih cepat juga. Oke, waktu diskusinya sudah selesai ya. Saya lihat sudah 20 menit ini. Jadi kayaknya sudah cukup. Mungkin sekarang kita bisa berdiskusi bersama. Mungkin ada kelompok yang mau mencoba menyampaikan dulu hasil apa yang sudah dia dapat dari analisanya mungkin. Kami Pak. Wah, semua sangat ini ya, aktif nih rupanya. Oke, mungkin dari belakang dulu ya. Kita coba dari yang belakang. Oke, Feni silakan. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Jadi hasil analisis kami terhadap data distribusi ukuran butir di proyek ruas jalan di Kabupaten Kupang. Pertama-tama kami plot dulu kurva gradasinya berdasarkan data persen lolos saringan. Dan hasil plotnya ini kami temukan bahwa bentuk kurvanya itu cenderung miring dan kontinu, yang berarti tidak ada loncatan drastis antara ukuran saringan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan itu juga, kami hitung nilai CU dan CG-nya. Ternyata CU-nya itu lebih besar dari 4 dan CG-nya itu sekitar 1,5. Jadi menurut kami tanah ini tergolong well graded gravel berdasarkan klasifikasi USCS. Lalu untuk klasifikasi ASTO, setelah kami input data persen lolos dan batas Atterberg-nya, ternyata hasilnya masuk dalam kelompok A24, yaitu tanahnya granular dengan kadar butir halus cukup banyak, plastisitasnya juga rendah dan batas TR-nya kurang dari 40%. Yang artinya secara teknis tanah ini cukup baik untuk material lapis bawah jalan atau subgrade, meskipun perlu dilakukan pengujian CBR untuk lebih pasti. Grup indeksnya juga rendah, jadi semakin memperkuat tanah ini mempunyai klasifikasi yang cukup baik secara struktural. Jadi kesimpulan kelompok kami, tanah ini tidak memerlukan stabilisasi tambahan, cukup dengan melakukan pemadatan menggunakan alat berat sesuai dengan standar proyeknya saja. Tetapi jika digunakan pada daerah dengan lalu lintas yang padat atau berat kendaraannya besar, mungkin bisa dipertimbangkan dengan menggunakan stabilisasi semen ringan atau geotekstil. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali ya penyampaian dari adik Feni tadi berkaitan dengan hasil diskusi kelompok mereka. Nah, mungkin ada lagi kelompok lain yang ingin menambahkan mungkin dari hasil ujinya. Karena kan di sini kan pengujiannya itu kan ada banyak gitu lah. Kita memang ada di satu lokasi, tetapi titik pengambilan sampelnya itu berbeda-beda.
Oke, mungkin ada kelompok lain yang ingin menyampaikan. Oke, silakan. Ini kok yang lain semakin berkurang semangatnya. Tadi di awal semua bersemangat kok. Sekarang sisa satu kelompok saja. Oke, tidak apa-apa. Silakan Adek Ansis, silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, dari kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan soal yang diberikan oleh Pak tadi. Jadi dari kelompok kami sendiri, kami mengamati bahwa kurvanya agak sedikit berbeda. Ada pada sampel tanah kami sendiri yang berasal dari lokasi yang berbeda, namun dalam proyek yang sama, ternyata menunjukkan nilai koefisien keseragamannya atau nilai CU-nya sangat rendah dan koefisien gradasinya atau nilai CG-nya jauh dari rentang idealnya. Hal ini menunjukkan bahwa gradasi sampel tanah tersebut kurang baik, dan jika diklasifikasikan ke dalam metode klasifikasi USCS, sampel tersebut dikelompokkan ke dalam jenis tanah SP atau sand poorly graded atau pasir bergradasi buruk, dan kemudian jika diklasifikasikan ke dalam sistem ASTO, sampel tanah tersebut masuk ke dalam jenis tanah A3 atau pasir halus tanpa atau sedikit lanau dan lempung. Dan walaupun sampel tanah tersebut boleh digunakan sebagai timbunan ringan, tapi kami merasa perlu adanya pemadatan ekstra dan mungkin saja dicampur dengan material granular lainnya supaya stabilitas tanahnya tetap terjaga, terutama kalau kita menggunakan sampel tanah tersebut untuk badan jalan yang sering dilalui oleh kendaraan berat. Saya pikir sekian hasil diskusi dari kelompok kami kembalikan ke Pak. Oke, bagus sekali pendapat dari teman-teman kelompok 1. Saya rasa kita hari ini kok sangat bersemangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Luar biasa sekali. Saya sendiri mengajar, saya merasa bangga begitu karena kalian semua sangat aktif di dalam perkuliahan ini. Oke, mungkin diskusi kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin sebelum kita tutup, adakah yang ingin menyimpulkan apa sih pertemuan kita hari ini, atau apa sih yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini sebelum kita pulang ya? Ada kok yang bisa bantu? Oke, silakan. Kebetulan dia di depan, jadi saya berikan kesempatan untuk adik Nova. Silakan. Oke, baik Pak. Jadi menurut saya dari hasil diskusi hari ini kami belajar bahwa klasifikasi tanah dan juga distribusi ukuran butir itu menjadi hal yang dasar dalam perencanaan konstruksi. Mengapa? Karena jika kita mengenal lebih dahulu jenis tanah, maka kita juga bisa mengetahui kebutuhan atau perlakuan teknis yang dibutuhkan. Apakah tanah ini cukup untuk dipadatkan saja, atau juga bisa distabilisasikan, atau juga bisa digantikan. Selain itu, analisis gradasi tanah juga membantu kita menilai kelayakan tanah dalam sistem USCS dan juga ASTO yang nantinya menentukan kualitas dan ketahanan struktur di atasnya. Oke, terima kasih adik Nova. Terima kasih untuk kita semua. Saya lihat antusias kalian ini sangat baik hari ini. Kita tepuk tangan lagi sekali lagi untuk terima kasih untuk pertemuan kita. Mungkin sebelum kita pulang kita bisa berdoa terlebih dahulu, kemudian kita bisa kembali ke rumah masing-masing. Oke, silakan menyiapkan posisinya secara baik. Kemudian kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Oke, baik. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Mekanika Tanah 1 pada program studi Teknik Sipil Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi mahasiswa, serta menjadi salah satu referensi pembelajaran yang bermanfaat baik dalam proses perkuliahan maupun dalam penerapan keilmuan di bidang teknik sipil, baik itu di lapangan maupun di dalam kelas. Nah, video ini juga disusun sebagai bagian dari bukti pendukung dalam proses pengajuan sertifikasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.